Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, muncul berita heboh di beranda-beranda medsos hampir semua medsos. Awalnya saya sudah menduga bahwa ini adalah berita halu, namun pastikan kita cek dulu kebenarannya dan bukti penyerta dari tulisan tersebut. Mari kita cek kebenarannya. Oke, kita telusuri sumber beritanya dan di akhir video nanti akan saya berikan penjelasannya kenapa hal tersebut tidak mungkin. Medianya bernama The Western Journal. Di situ judul atau headline-nya yaitu tadi 200 pria muslim bermimpi ketemu Yesus. Nah, ini saya pakai website aslinya aja ya, bahasa Inggris. Nanti teman-teman artikan sendiri. Lebih dari bla 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 to the point. Dia juga ngepost di Facebooknya ya. Nah, di situ dikatakan menerima laporan dari Underground Christian Ministries di Timur Tengah. Nah, nih, God is working in the midst of war, His post began. Di sini, baik di halaman Facebooknya ataupun di website media jurnal tadi, kalau saya boleh bilang ini hanyalah klaim sepihak karena tidak ada bukti penguat atau bukti pendamping yang menguatkan pernyataan atau postingan dari sang jurnalis Michael Licona. Dari sini sudah muncul keanehan atau kecurigaan ya. Apakah ini terjadi karena banyaknya non muslim di luar negeri yang berbondong-bondong convert to mu'alaf. Nah, jadi dia ibaratnya membuat berita tandingan. Awalnya seperti itu. Nah, setelah saya telisik lagi lebih jauh, miracle bla 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 bla, kita nggak boleh merendahkan agama yang lain, yaitu itu hak dia mau klaim apa kayak terserah dia. Nah, yang paling saya garis bawahi, Licona then voice his own stance on the Israel-Hamas conflict. Ini si Licona ini atau reporternya di sini menjelaskan akhirnya dia ada di pihak mana antara konflik Israel dan Hamas, dan jawabannya I side with Israel in this war. Sudah tahu kan dari sini arahnya kemana? Yes, I know that not all Palestinian. Ya, dia tahu bahwa tidak seluruh warga Palestina mendukung Hamas. In fact, dalam kenyataannya they will be punished severely, bla bla bla. Pokoknya intinya kalau nggak mendukung Hamas dihukum dan lain-lainnya lah. Kita nggak bisa jelaskan secara detail di video ya, karena nanti kena ya begitulah. Nah, ini mulai ngaco ini. Di 1 bulan sebelumnya pada tanggal 7 Oktober itu, ini juga dilaporkan banyak sekali orang-orang yang mimpi begini begitulah, convert atau menjadi dari Islam keluar menjadi ke Christianity. Nah, sebentar, ujung-ujungnya selain dia mendukung Israel, dia juga menggalang donasi. Dan setelah melakukan cross check ulang lagi di Wikipedia, itu coba saya lihat apa ini background historinya Western Journal ini seperti apa. Nah, sorry, kita tunggu sebentar. Nah, The Western Journal nanti dibaca sendiri lah ya. Intinya saya menggarisbawahi yang pokok-pokoknya. Nah, ternyata media ini sering membuat kontroversi 2017, 2019, 2021. Nanti Anda baca sendiri dan Anda simpulkan. Jadi ya itulah intinya. Kita harus benar-benar jadi pembaca yang cerdas, jadi penikmat internet yang benar-benar harus memahami berita ini beneran apa enggak, harus kita cross check lagi. Ya, begitulah. Jadi kita menuju akhir atau kesimpulan dari berita dalam gonjang-ganjing ini ya. Kalau saya menyimpulkan, sangat tidak mungkin atau kecil sekali kemungkinannya saudara-saudari kita di Palestina itu beralih menjadi umat Kristiani, walaupun itu tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kalau boleh kita cek,
kalau kita bandingkan ya, level keimanan saudara kita yang ada di Palestina itu dibandingkan dengan kita-kita yang ada di Indonesia atau dimanapun, itu levelnya sudah jauh di atas kita. Keteguhan hati dan keyakinannya kepada imannya kepada Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Itulah mengapa banyaknya non-muslim berbondong-bondong memeluk agama Islam, karena mereka melihat contoh nyata bukti keimanan dari warga Palestina. Kalau boleh dianalogikan, ini sama saja kita ngomong, oh orang Vatikan ngimpi ketemu nabi ini, nabi itu dan masuk Islam. Itu sangat kecil kemungkinannya, karena orang-orang Vatikan juga memegang teguh keimanan mereka ke agama Kristen mereka. Sama saja dengan orang Gaza dibilang kayak gini ini, ngimpi ketemu Yesus terus masuk Kristen, sangat kecil sekali kemungkinannya ya. Jadi ini semacam propaganda lah, dan ujung-ujungnya adalah mendukung Israel. Logikanya begini kawan, oke lah orang Palestina yang ada di Gaza atau di kota manapun yang ada di Palestina, ibarat kata memeluk agama Kristen nggak apa-apa, itu haknya dia. Tapi kalau ujung-ujungnya mendukung Israel, ya mana mungkin lah orang yang sudah umat Kristiani yang ada di Palestina aja nggak ngedukung Israel, apalagi yang Muslim. Ini berita memecah belah, ini nggak benar ini. Harapan saya sih teman-teman lebih bijak dalam menyikapi suatu berita, boleh disebar, di-share ke manapun, itu hak Anda, mau dibaca sendiri juga enggak ada masalah sih. Yang penting saya tidak berusaha provokatif ya, saya cuma mau meluruskan anggapan dari postingan yang ada di halaman sebelumnya yang jadi judul di video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.